Men, lo sebagai pencinta Sony, sekarang kayaknya udah ada substitusinya nih ya. Handphone asal Jepang di Indonesia yang bisa lo nikmatin. Yakin lo? Yoi. Substitusi itu Secara brand asal Jepang. Oke. Ya, secara konsep itu brand asal Jepang ya. Ya. Betul. Cuma apa ya? Abis gue nyoba sekitar seminggu lebih. Oke. Buat gue Sharp R8S Pro ini kok rada mengecewakan. Bukan rada sih, mengecewakan sih sebenarnya. Ya, ekspektasi gue memang sebenarnya udah nggak terlalu tinggi. Oke. Gue kan. Cuman ini pun masih di bawah ekspektasi gue. Men, mengecewakan as a full-nya udahlah, nanti kita bahas ya. Karena intinya kameranya when it works, it works. Cuma sering nggak works ya. Alright, langsung aja kita lihat Sharp R8S Pro ini seperti apa. Men, kita mulai dari hal-hal yang kita kurang suka dulu tentang Sharp R8S Pro ini. Sekarang mulai gini aja deh, lo udah sempet pakai sebentar. Lo ngomongin aja dulu soal desainnya deh. Desainnya menurut gue ini apa ya? Ya desainnya sih yang B aja ya, simple, plain. Cuman yang gue rasakan kok di tangan itu tidak menggambarkan sebuah handphone yang harganya belasan juta ya. Kemudian bezel di bagian depan layarnya itu, bagian bawahnya itu tebal, walaupun samping kiri kanan atas itu masih tipis. Cuman lagi-lagi tidak melambangkan sebuah handphone yang harganya belasan juta. Bahkan sekarang aja handphone 3 juta, 4 juta itu udah mulai masuk ke tren bezel balance kan. Low AMOLED. Iya, semua itu pokoknya udah bezel balance kan. Iya. 3 juta, 4 juta itu. Dari merek kayak Poco, even merek kayak Poco, Infinix. Ya. Infinix aja 4 juta udah bisa curve. Betul. Ya kan? Ini 16 juta, bezel atas bawah masih nggak balance. Satu lagi soal desain, ini backdoornya masih plastik. Waduh, belasan juta tapi masih pakai polikarbonat. Ya tapi ini untungnya men, ini frame-nya udah metal dan juga jangan lupa ada headphone jack juga. Jadi ya lumayan mengobati kekurangannya lah. Yang satu yang perlu di note juga tuh yang gue nggak suka ya dari desainnya itu, tulisan-tulisan di belakangnya itu loh, kayak nggak dipikirin banget ya sih. Yeah. 1 inch image sensornya, antara warnanya benar-benar plain putih. Tuh. Empatnya kurang gitu. Yeah. Malah surprisingly itu yang R8S biasa, yang non pro, gue malah lebih suka loh. Desainnya lebih premium. Terus apalagi ya mesti yang gue kurang suka ya, vibration motor, haptic feedback. Itu parah cukup kaget sih. Parah ya. Bukan cuman kasar, tapi soft banget, weak banget, lemah banget. Tepatnya weak. Ya. Nggak berasa kayak handphone 2014, 2015 lagi nggak sih deret-deretnya. Ya. Itu nggak sama sekali nggak oke gitu loh. Terus ada hal lain yang gue juga kurang suka itu soal ini kan datang dengan Android 13. Betul. Terus juga belum dapat Android 14 sampai sekarang. By the way, update promise-nya itu sampai 3 kali. 3 kali Android update berarti ya sampai Android 16. Oke. Ini ngomongin hal-hal lain dari Sharp R8S Pro ini, sebenarnya expected dari handphone yang dengan harga 16 juta. Ya. Contohnya ada sertifikasi IP68, stereo speaker, which ya nggak bagus banget tapi nggak jelek juga. Terus layarnya teknologi udah OLED, Exo OLED ya, which itu adalah panelnya Sharp. Resolusinya Full HD, refresh rate-nya 240 Hz, gokil, smooth banget. Lalu Gorilla Glass Victus, proteksinya, peak brightness-nya lumayan terang juga, 2000 nits. Terus jangan lupa men, ini SoC-nya memang masih Snapdragon 8 Gen 2 ya. Emang kan masa dimana dia rilis itu kan transisi ya, dari 8 Gen 2 ke Gen 3 ya. Jadi untuk urusan satu ini ya, masih kita bisa mengerti lah ya. Men, ini gimana karakter gamingnya, sama nggak dengan handphone lain yang menggunakan 8 Gen 2 ya? Well, ini adalah handphone dengan Snapdragon 8 Gen 2 yang salah satu paling parah soal stabilitas performa ketika digeber gaming super berat. Main Genshin Impact cuma 10 menit kita udah bisa ngerasain throttling. Suhunya pun naik sangat cepat ya, dari 30 derajat sampai 42 derajat. Ini disebabkan oleh dua hal menurut gue, backdoor plastik tadi dan cooling system yang tidak maksimal. Dan buat spek internal yang lainnya men, ini udah menggunakan RAM 12 GB dan juga sudah menggunakan internal storage 256 GB UFS 4.0. Baterai 5000 mAh. Dapat SOT berapa nih kita nih? Standar Red Gen 2 lah ya, 6,5 jam hampir sampai 7 jam. Oke. Cuma ya chargingnya ya, smartphone yang di luar smartphone China, chargingnya ya pelan, 27 watt doang. Tapi dapat kepala charger. Cuma dapat kepala charger. Ya, 30 watt. 30 watt. Kalau ada hal yang asik juga menurut gua di sini adalah
UI-nya men, dia skin Android-nya itu betul-betul stok ya, vanilla ya. Emang fiturnya itu nggak rich gila-gilaan kayak skin asal China maupun Korea, cuman asik aja, simple. Tapi memang kalau kita mau deep dive, tetap ada fitur-fitur bawaan Sharp yang bisa kita akses juga di settings. Kalau tadi yang kita nggak suka udah, yang sesuai ekspektasi sebuah smartphone flagship udah. Nah sekarang yang di luar ekspektasi. Pertama, itu fingerprint sensornya ini udah ultrasonic, betul kan? Dan ini cepet banget, registernya cepet banget. Registernya cuma tempel gitu doang, langsung register. Terus bisa juga pakai dual fingerprint buat ngebuka lock screen, betul. Terus juga ada SD card slot, ada micro SD slot. Itu ya kapan lagi HP flagship? Ya kan, apa coba sekarang HP flagship yang masih ada micro SD-nya? Nggak ada kan? Nggak ada yang langsung kepikiran, langsung muncul, nggak ada. Sony doang, Sony doang kan, juga nggak resmi. Dan juga placementnya unik men. Placementnya unik banget, kayak kamera gitu, jadi terpisah, bukan di SIM tray gitu. Hal selanjutnya yang di luar ekspektasi adalah kameranya. Di luar ekspektasi gimana nih maksudnya? Kamera cuma satu coy. Oke. Kamera itu cuma satu, sensornya 1 inch. Langsung aja deh kalau gitu kita bahas ke review kameranya seperti apa. Let's go. Kita masuk ke soal yang paling kalian tunggu-tunggu dari smartphone ini. Itu adalah kameranya. Jadi konsepnya adalah dia cuma punya satu lensa. Ya kan, sensornya 1 inch, IMX989. Konsepnya itu satu lensa dipakai buat semua, dari ultra wide, 1x sampai tele. Itu pakai satu sensor yang sama. One stop solution men ya? One stop solution. Ya kan, tapi apakah benar-benar menjadi solusi? Harus kita lihat. Lensanya sendiri sebenarnya dia tuh equivalent tuh ultra wide lens. Dia tuh equivalent tuh 19 mm. Oke, cukup lebar dong gue. Lebar. Jatuhnya ya memang sebenarnya ketika smartphone ini mengutilisasi the whole sensor, itu lensanya sendiri ultra wide. Jadi ketika kita mau magnifikasi satu kali, itu hasil crop dari sensor crop. Jadi nggak semuanya kepake, yang dipakainya sebagian doang. Begitu juga ketika masuk ke tele, semakin di crop lagi. Nah, dengan konsep begitu, secara teknis, prediksi gue, analisa gue di awal, ini hasilnya nggak akan maksimal. Terutama kalau udah masuk ke tele. Otomatis kan sensornya di crop semakin kecil lagi yang digunakan. Betul. Tapi kita lihat hasilnya langsung. Nah, soal hasil. Selama kita ngeliatnya nggak dibanding-bandingin, detailnya top, dynamic range-nya bagus, warna termasuk natural ketika objek bukan orang. Nah, kalau objeknya orang, warna sedikit dibus, jadi eye pleasing. Terus itu kan di good light, di low light pun juga demikian, sharpness-nya masih dapat, detailnya masih dapat, warna juga oke. Karakternya sama lah ya, kurang lebih low light, good light. Terus untuk karakter natural bokehnya itu juga khas banget ya, 1 inci ya, creamy, asik. Nyalain portrait mode lebih bokeh lagi coy, rapih pula, cuma memang sering over sharpen ya. Tapi memang ada isu inkonsistensi yang mengganggu ya experience kita selama mencoba kamera handphone yang satu ini ya. Di beberapa situasi kondisi ya, misalnya kita ambil 10 foto, 3 atau 4 fotonya ada aja isu. Isunya itu bisa jadi fotonya nggak fokus, misprocessing, atau misalnya HDR-nya fail gitu ya. Yang paling sering sih HDR fail, kalau gue lihat. Gue bahkan sempet sekali moto anak gue, itu hidungnya bisa jadi ada 3 lubangnya, tuh gimana coba? Terus soal dia menggunakan satu lensa, otomatis jadinya karena lensanya basicnya adalah lensa ultra wide-nya bagus banget. Bayangin lo, ultra wide, sensor 1 inci, gokil kan? Terus juga main camera juga bagus. Problemnya memang di 3x, di 2x, bahkan di 2x pun kita udah merasa ada degradasi kualitas yang lumayan berasa. Nah, itu kalau dilihat sendiri. Tapi kan di K2G kita baru bisa ngejudge bagus atau enggaknya sebuah kamera kalau dibandingkan. Ketika kita sandingkan hasil foto dari Sharp Aquos R8s Pro dengan Oppo Find X7 Ultra, hasilnya kita bisa lihat di kebanyakan situasi memang Find X7 Ultra masih lebih unggul dari R8s Pro.
Find X7 Ultra lebih matang secara software processing dengan hasil yang overall lebih clean dari noise, detail yang tajam tapi nggak over sharpen kayak di Sharp. Wah, Sharp mentang-mentang brandnya Sharp, jangan kayak punya kewajiban nambahin sharpness yang berlebihan dong. Selain karena software processing yang lebih matang, secara hardware juga Oppo lebih up to date ya dengan sensor 1 inch yang terbaru yaitu Sony Lithia 900 versus IMX 989 di Sharp. Belum lagi nih soal telenya. Oppo memberikan 2 periskop telefoto sementara Sharp tele biasa pun tidak ada. Dan hasilnya berasa banget ya, hasil 3x dari sensor zoom dari sini versus periskop telefoto 3x-nya gila jauh banget. Jauh banget, benar-benar detailnya di sini natural. Di Find X7 Ultra tuh natural banget. Sharp di sini udah mulai kekurangan. Namanya juga di sensornya dipakai cuma sedikit kan. Walaupun begitu, terkadang memang ada ya yang Sharp lebih baik dari Oppo soal white balance, terutama di kondisi mixed lighting, daylight, dan tungsten, serta backlight di mana Oppo sering mendadak terlalu cool. Tapi ya soal kamera kita harus jujur juga bahwa memang untuk perekaman videonya itu bagus ya, surprisingly ya. Kita bisa lihat dari footage-nya itu stabil, kemudian bitrate buat FPS-nya juga stabil, saat panning itu nggak patah-patah, smooth. Cuma selfie-nya kayak HP Tiongkok. Di Tiongkok aja udah nggak 1080. Oh iya, udah banyak 4K ya. Iya, ini selfie-nya masih 1080p 30 fps. Padahal selfie-nya kalau gue lihat stabil juga nih. See, image quality juga not bad. Dynamic range oke. Satu juga yang gue notice, ketika kita panning kelihatan tuh bitrate-nya FPS-nya stabil. Jadi 30-nya beneran 30. Kalau 4K dirasa kurang ya bisa juga level up ke 8K ya, bisa sampai 8K 30 fps. Karakter output image dan stabilisasinya juga ya masih mirip-mirip lah dengan yang 4K. Terakhir, hampir lupa nih soal selfie. Selfie-nya biasa banget lah. Gue tadi di kondisi lumayan terang aja, detailnya udah nggak apa-apa sih. Iya, nggak terlalu kelihatan. Tapi ya untuk sekedar sosmed udah cukup lah. Hampir lupa nih, selain R8S Pro yang kami review ini, mereka jual juga yang R8S. Lebih kecil ukuran layarnya di 6,4 inch dengan display yang sayangnya masih pakai water drop notch. Lalu SoC-nya sama-sama pakai Snapdragon 8 Gen 2. Internalnya 256GB, RAM 8GB, dan ada kamera non 1 inch di belakang resolusi 50 megapiksel. Dan kali ini ditemani lensa ultrawide dengan resolusi 13 megapiksel. Baterainya 4570 mAh. Alright, itu adalah Sharp Aquos R8S Pro. Sulit buat gue untuk merekomendasikan smartphone ini dengan harganya sekarang 16 juta. Awal keluar tuh sempat ada diskon ini itu voucher bonus cashback dan lain-lain ya. Itu 5 juta worth-nya. Jadi 11 juta. 11 juta. Which itu mungkin kalau harganya itu udah atas banget sebenarnya biaya itu 11 juta. Dan kalau di bawah 10 juta ya mungkin gue masih bisa merekomendasikan hal ini. Kameranya yang cuma satu itu memang outputnya bagus ya. Tapi menurut kami tidak fleksibel digunakan di berbagai kondisi tanpa mengorbankan kualitas. Ya contohnya kayak yang tadi udah kami bilang kan, ketika kita mau jepret foto untuk ala tele misalnya, ya itu hasil cropan gitu loh. Jadi hasilnya nggak maksimal ketika kita bandingkan dengan handphone yang misalnya menggunakan lensa zoom dedicated. Apalagi tahun 2024 ini bener-bener semua kamera dari mid-range sampai flagship itu memang lagi bener-bener jualan zoom tele, ya kan? Tapi problem utama gue sebenarnya bukan di kamera, justru di the whole package Sharp Aquos R8S Pro ini as a phone. Banyak hal-hal yang menurut gue masih kurang, terutama tadi ketika harganya 16 juta. Intinya, kami sangat mengapresiasi ya apa yang dihadirkan Sharp di Indonesia ya. Mereka coba menghadirkan flagship, mantap. Kami berharap mereka nggak kapok. Tapi juga di sisi lain, kami berpendapat sebaiknya ketika menghadirkan sebuah produk, ya kan, mereka juga memperhatikan kompetisinya lagi larinya ke arah mana nih. Jadi otomatis produk mereka itu bisa bersaing secara head to head dengan produk-produk lain. Alright, sekian aja video dari kami berdua kali ini. Gue Alesa, gue Satish, and this is G2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys.